Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yeremia pasal 27, teksnya ayat 12 sampai 22, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 12 sampai 15. Taruhlah tengkungmu ke bawah kuk raja negeri Babel, tangluklah kepadanya dan kepada lagiannya, maka kamu akan hidup. Paragraf yang kedua, ayat 16 sampai 22. Tiang-tiang bencana laut dan galang tentang sisa perkakas-perkakas yang masih tinggal di kota ini akan diangkut ke Babel, lalu Tuhan akan membawanya kembali ke Yerusalem. Kesimpulannya, Yeremia berkata akan taklukkan kepada Raja Babel supaya hidup, selamatkan nyawanya. Hanya itu alternatif yang esa. Dan berkata juga, janganlah mendengar nubuat palsu. Perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel. Nubuat itu hanya sesuai dengan pengharapan, bukan melalui rencana Tuhan. Tetapi akhirnya Tuhan akan membawanya kembali segalanya dengan bekerja sendiri Tuhan. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan perintahkan kepada bangsa Yehuda akan takluk kepada Raja Babel dan lagiannya, dan berfirman lagi bahwa jangan mereka mendengarkan nabi-nabi yang ia tidak mengutus takluk kepada Raja Babel supaya mereka hidup. Kedua, Tuhan akan memperhatikan umatnya dan perkakas-perkakasnya rumah Allah di Babel. Lalu ia akan membawanya kembali ke Yerusalem. Maksudnya, Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, tetap memperhatikan mereka. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yeremia berkata kepada Zedekiah, raja Yehudanya, taruhlah tengkungmu ke bawah kuk raja negeri Babel, takluklah kepadanya dan kepada lagiannya, maka kamu akan hidup. Kedua, bangsa Yehuda yang mendengar nubuat palsu dan nabi-nabi yang Tuhan tidak mengutus akan menjadi binasa, sehingga kita harus mendengarnya hanya nubuat yang benar, seperti Yeremia yang memberitakan kehendak Tuhan saja. Aplikasi hari ini. Pertama, taat kepada Tuhan dan taat kepada mereka yang Tuhan mendirikan di atas Anda. Sekalipun tidak sukainya hati, kita harus taat kepada Tuhan. Kedua, jangan mendengarkan perkataan hamba Tuhan palsu yang mencari keuntungan dirinya sendiri daripada mencari kehendak Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang palsu itu, mereka mencari hanya keuntungan sendiri dan pengharapannya sendiri. Kita harus membedakan dengan itu. Ketiga, percaya bahwa Tuhan tetap melindungi Anda di dalam kesulitan dan akan kembalikan dengan kasih karunia-Nya. Memang sekalipun mengalaminya kesulitan begitu hebat, harus tetap percaya Tuhan akan melindungi dan menyertai dan memperhatikan Anda. Jadi praktik hari ini, taat kepada Tuhan dengan menanggung kewajiban hari ini sambil memujinya dalam pengharapan yang ia akan membawa Anda kembali ke tempat yang mulia. Memang hari ini akan melalui kesulitan, namun Tuhan pasti akan memuliakan Anda karena kamu memuliakan nama Tuhan dengan taat kepadanya. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.